semua rekan-rekan, sahabat Aliansi Rakyat Terbuka yang ada di Indonesia maupun di luar sana, kembali bertemu dengan kita. Sekarang kita ditemani dan dibersamai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, emak-emak cantik dan bapak-bapak soleh yang dari Jawa Tengah. Ada yang dari Klaten, ada yang dari Semarang, ada yang dari Solo, ada juga dari Magelang, dan kebetulan pada hari ini kita membersamai dan datang hadir di acaranya Pak Abdullah Mehammadua yang setadinya akan diadakan di depan DPR RI. Karena ada sesuatu hal maka dipindahkan ke Masjid Al-Furqon Jalan Kramat Raya. Nah, sekarang sudah selesai. Untuk sebagai apresiasi kita akan coba mengulik apa saja sih permasalahan yang mereka ketahui ada di sana di daerah, dan kita mencoba untuk menyatukan persepsi kita untuk langkah selanjutnya dalam perjuangan menuju ke Jokowi mundur. Itu sebagai terbaik dari Aliansi Rakyat Terbuka, tetap pada Jokowi mundur. Jadi setia pada tujuan ya? Iya, setia pada tujuan awal, utama, dan akhir. Iya, ya. Oke, mulai. Dari siapa dulu nih? Perkenalan. Oke. Saya dengan Ibu Rosmaila dari Semarang. Oke, Rosmaila. Kemudian Saya Ibu Sri Gunarni dari Semarang. Saya mau matur untuk masalah kelanjutan tadi ya, pertemuan tadi. ya. Kalau bisa semua tenaga kerja yang sekarang banyak yang di PHK itu mereka betul-betul merekrut rakyat kita sendiri, bangsa kita sendiri, anak-anak generasi muda sendiri, dan untuk menggoyang 9 naga, satu kuncinya, ayo bapak-bapak, adik-adik semuanya, ini jangan merokok. Coba satu hari itu 90 kilo. Betul. Ini hanya satu rokok aja. Kita itu zona muda. Monggo semua, termasuk Pak Fauzian, ini promotor sebagai anak muda. Ya, jadi nanti bagaimana caranya supaya anak-anak muda itu sadar punya negara yang harus kita pertahankan. Demikian. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Perkenalkan diri. Saya Ibu Anita dari Semarang. Ibu Anita dari Semarang ya. Oke. Halo, saya Bu Yeyen dari Klaten. Oke. Bu Yeyen. Saya memperkenalkan diri dulu saja. Oke, siap. Dengan Ibu? Saya Yuliana dari Semarang, tapi asli Klaten. Oh, alah. Sama kita ya kalau gitu ya, Klaten ya. Oke, ini dengan Bapak. Kami dari Magelang, namanya Fauzian Soleh, Oke. tinggal di Magelang. Dari Magelang. Oke. Sebenarnya ini Oke. unek-unek yang mau disampaikan Bapak. Oh ya, Pak banyak ini. undang-undang yang mau disampaikan, Ya. yaitu satu, menghadapi menjelang pemilu 2024. Kalau sistemnya masih seperti ini, siapapun calonnya sudah jelas sekarang sudah ada nama-nama yang jadi. Kalau kita kepingin berdemokrasi yang benar, harusnya 20% itu Hilang. harus dihapus. Dan himbauannya kepada teman-teman yang sekarang ini kan Himbauannya kepada teman-teman yang sudah ayo banyak kita copras-capres ya. semuanya Ya. bergerak bersama-sama, intinya untuk menurunkan Jokowi dan oligarki. Oligarki. Apapun bentuknya harus kita berbuat secara maksimal Ya, supaya pemilu itu bisa benar-benar demokrasi. Ya. Karena tanpa ada perubahan dalam hal struktur KPU, Bawaslu, MK, pemilu tidak akan berhasil sesuai dengan keinginan rakyat. Betul sekali. Satu-satunya jalan cuman Jokowi mundur dulu. Melalui Nanti revolusi ya, sistem people power ya. akan dibentuk kembali. Ya, ya. Karena sistemnya sudah terbentuk oleh oligarki. Oke. Maka dari itu kami sebagai pergerakan supaya anak-anak, teman-teman, saudara-saudara semua pergerakan bersatu padu untuk menurunkan Jokowi dengan cara revolusioner. Oke, baik. Itu Bun, terima kasih. Oke, hanya itu aja ya. Baik. Semoga ini pesannya Bapak ini saya cuma menitik beratkan kepada semua teman-teman
siapapun presiden pilihan kita tidak akan bisa selama 20% itu masih berlaku ya. Oke, semoga teman-teman kita yang di luar sana yang sekarang sudah menentukan siapa capresnya itu mendengar ya Pak ya, dan bergabung dengan kita untuk Indonesia yang lebih baik ya. Baik. Baik, yang bebas dari oligarki dan rezim PKI ya. Ya. Walaupun Anies itu sudah banyak 90 atau 75%, Ya. kalau sistemnya seperti ini tidak mungkin Betul, akan jadi. betul, betul, Karena betul. sudah dibikin isu sentralnya yang penting bukan Anies. Oke, baik kalau gitu. Kita pindah ya ke yang lain ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Makasih untuk semangatnya juga Pak. Ya, oke. Kepada yang lain siapa nih Mbak Yeyen? Saya dari Klaten. Saya nggak usah lah ngomong masalah capres capek deh. Ya, sekarang tuh apa tuh yang kita harapin dari capres toh akhirnya oligarki yang bermain di atas semua itu. Yang terpenting saat ini ibu-ibu terutama kita itu butuh makan, Ya. butuh sembako murah, butuh kebutuhan rumah tangga dan segala macam itu serba murah. Ya. Gak kayak sekarang ini apa-apa minyak goreng mahal, ujung-ujungnya kita disuruh beli pakai aplikasi. Emang semua ibu-ibu tuh bisa pasang aplikasi. Ya, lagi juga tujuannya apa ya? Terus tujuannya tuh untuk Iya. siapa? Keuntungannya tuh siapa yang punya? Iya, iya, Apa betul. rakyat? Iya. Apa pengusaha Apa jahat? pengusaha jahat itu? berjalan Iya, ini benar, yang benar, benar. menikmatinya. Black oligarki ya, ya, ya. Sementara rakyatnya pada kelaparan Pak, kasihan lah. Ya, betul. Mikir Pak, pakai ini jangan pakai dengkul, pakai ini loh Pak pikirannya. Iya, 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 iya. Rakyatnya pada menjerit loh Pak. Yang beras mahal. Adapun kita bisa bertanam padi Pak. Saya ini petani ya Pak Iya, ya. iya. Kita bertanam padi. Hasilnya tuh gak ada, yang ada tuh kita merugi. Mana Nah. pupuk mahal. Nah, betul. Giliran panen kita tuh gak ada apa-apanya Pak. Saya mengalami terus terang. Itu yang kedua, poin yang kedua. Yang ketiganya lagi, ini loh Pak, bahaya. Kita disuruh pasang aplikasi begini-begini loh Pak. Bahayanya ke anak-anak kami Pak. Ya. Dia senang main HP. Yang dipergunakan apa di dalam permainan game atau menonton video porno. Nah, Itu astagfirullah. pemerintah membangun apa gimana ya? Saya juga nggak tahu. Nah, coba deh Pak. Coba Bapak pejabat yang terhormat, Yang tidak terhormat. yang terhormat kalau menurut saya, yang katanya beretika. Nah, tolong itu yang namanya aplikasi itu jangan deh dikasih dianu ke rakyat. Ya. Kita sudah untuk beli beras saja udah susah Pak, apalagi untuk beli kuota pasang aplikasi dan segala macam. Ya. Dan apabila kalian tidak mampu, kalian tidak bisa membangun negara, membangun moral rakyat dengan baik, mundurlah, udah berhenti jadi pejabat, nggak usah jadi pejabat. Kalian tuh udah keenakan makan uang haram, tahu nggak? Betul. Nah, silakan berhenti jadi pejabat, dikasih sama orang-orang yang berkompeten memimpin negara dengan baik. Siap. Itu tujuannya. Dan satu lagi saya minta Pak Jokowi, kalau Anda tahu diri, kalau Anda menyadari kekurangan Anda sebagai presiden yang tidak mampu mengelola negara atau mengurus rakyat Indonesia, mundur deh Pak, mundur aja. Capek udah Pak, kami udah kesel, udah bosan, Ya. udah nggak kuat lagi menahan penderitaan rakyat yang terombang-ambing, mati kelaparan, yang katanya ekonominya meroket, nggak taunya nyungsep. Nah, Yang meroket itu adalah pejabat-pejabat negara. betul. Ya kan, masa sih hanya di Indonesia Betul. di mana pejabat itu kekayaannya sampai 70% meroketnya. Ya. Semoga ini ya Pak ya, saya mewakili rakyat jelata, rakyat kecil, petani kecil istilahnya Pak, cuman dengan usaha buruh sehari-hari Pak. Ya, ya, ya. Mengharapkan sekali kerendahan hati, moga-moga Pak Jokowi baca, mendengar video ini. Ya, Berhenti deh Pak, udah. Atau nanti jangan-jangan kalau Bapak nekat, yang ada nanti rakyat yang jadi korban Pak. Ya, dan Bapak ditawur sama Bapak rakyat. ditawar sama rakyat, terus rakyat jadi korban huru hara ke sana ke sini. Ingat kasus 98 Pak, Ya. kasihan rakyat. Ya, jadi saya minta Pak Jokowi dengan rendah hati Pak Jokowi, kami tidak benci Pak Jokowi, tetapi kami menyesali kinerja Pak Jokowi yang tidak sesuai dengan janji-janjinya.
Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Jokowi. Bun. Baik. Apakah memang ada skenario 98 itu bapak-bapak anak-anak bapak yang bekerja untuk mengajukan rezim Soeharto. Padahal bapak itu lebih Soehartois daripada Iya, iya, bapak Soeharto. iya, betul, Kalau betul. seperti itu, mohon dengan hormat Bapak menyadari dan minta maaf kepada rakyat karena Bapak sudah membuat kesalahan-kesalahan terhadap rakyat. Ya, betul. Jadi bisa dibilang zaman sekarang ini malah lebih kacau ya Pak. Yang katanya reformasi bukan terjadi reformasi malah ya. Reformasi brutal kalau gini. Iya, baik. Siapa lagi? Oke, Saya dari Semarang, dengan Ibu Rosmailan mau menambahkan oke. masalah tenaga kerja yang sekarang honorer itu kita dengarkan mau dicabut, mau dihapus dan menjadi menjadi outsourcing. Ya. Nah, sedangkan mereka sudah mengabdi puluhan tahun, harusnya itu mereka tuh diangkat menjadi pegawai PNS, bukan malah dihilangkan, dibuang begitu saja. Apa maksud dari pemerintah dengan adanya penghapusan honorer ini? Honorer ini, apakah mau digantikan dengan TKA atau gimana? Kita sebagai rakyat Indonesia kan bertanya-tanya, keputusannya seperti ini. Harusnya mereka yang sudah berjuang, yang sudah mengabdi puluhan tahun kan harusnya diangkat menjadi pegawai negeri, bukan malah dibuang begitu saja. Ya, harus menghargai tenaga orang. Dan satu lagi masalah RUKUHP yang untuk masalah menghina atau menyinggung pejabat itu dikenakan hukum. Gimana kita mau mengungkapkan perasaan, mengungkapkan ide-ide kita, mau mengkritis pemerintah kalau kita dibungkam dengan undang-undang seperti itu. Jangan-jangan kita ini bukan negara demokrasi lagi. Iya kan? Karena semuanya dibungkam kok. Iya ya. Dan yang kita itu seperti kita ya, oposisi, kita selalu dicari kesalahannya. Padahal apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan itu adalah sebetulnya untuk kebaikan rakyat banyak. Ya. Ini yang perlu kita curigai nih ya, jangan sampai negara kita itu yang tadinya negara demokrasi menjadi negara yang otoriter. Ya, betul. Ada lagi, Bun? Udah, mungkin itu dulu. Oke. Semoga unek-unek kita ini dapat didengar di masyarakat dan rakyat banyak. Ya, himbauannya kepada teman-teman, Bun, kepada emak-emak yang lain bagaimana, Bun? Himbauannya semua emak-emak untuk sekarang menjauhi supermarket yang perekonomian Cina-Cina rakyat. itu. Betul. Belanjalah di warung tetangga, belanjalah di warung di pasar-pasar tradisional. Jauhi Indomaret atau Marmat yang itu. Ya, betul. Supaya mereka 9 naga biar cepat jalan. Ya, betul. Nomor 1, tidak boleh merokok ya. Stop merokok. Oke. Baik, ada lagi. Oke, kita kembali lagi nih ke presidium kita, Tita, yang sekarang punya hobi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita berkumpul dan berbincang-bincang dengan emak-emak dan bapak-bapak dari Jawa Tengah. Ya. Permasalahan dari daerah sudah disampaikan di sini dan hampir seluruh permasalahan di Indonesia itu adalah sama. Jadi sekarang kita fokusnya adalah satu, memikirkan bagaimana caranya rakyat bergerak bersatu untuk menyuarakan kebenaran dan jangan takut untuk dibungkam. Saatnya Indonesia bicara, bukan diam. Undang-undang itu hanya untuk menakut-nakuti, itu benar. Tapi kita adalah menyuarakan kebenaran, bukan suatu penipuan atau kebohongan. Justru mereka yang diduga. Oke, jadi kedaulatan ada di tangan Di tangan rakyat pastinya. Ayo Pasti. kita bersatu bergerak.
Kedaulatan ada di tangan rakyat. Oke. Jokowi mundur. Oke. Ya, oke. Berarti kita harus setia kepada tujuan. Ya, itu tujuan, kita setia kepada tujuan akhir kita, yaitu Jokowi mundur dan kembalinya kedaulatan di tangan rakyat. Ya, oke. Ada satu closing dari saya. Ya, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat subur, yang sangat kaya. Ibarat kata kita menanamkan batang pohon, buah, itu berapa tahun kemudian buahnya bisa kita nikmati. Insya Allah, kalau misalnya kita mendapat pemimpin yang amanah, yang benar-benar yang peduli kepada rakyat, tidak akan ada rakyat yang miskin. Tidak akan ada rakyat yang miskin. Dan ingat, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu adalah hak anak cucu kita. Jadi itu akan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan. Dan sekarang tidak. Ya, sekarang yang menikmati hanyalah segelintir orang dan juga asing-asing. Jadi berarti kita sepakat, semoga video kita ini, podcast kita ini bisa menularkan hal yang positif kepada teman-teman kita yang oposisi juga, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan harus kita rebut. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.